Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam Surabaya dari Arek Gresik. Nah, di sini aku kembali lagi karena tugasnya belum selesai. Tugasnya masih ada 4 lagi. Enggak sih, 3 sih. Ini tugas kedua. Nah, tugas kedua ini namanya praktikum termodinamika. Di sini aku mau ngejelasin tentang suhu. Jadi manusia itu kok bisa suhunya tinggi saat-saat sakit gitu. Nanti kalian bisa tahu penyebab dan apa saja yang mempengaruhinya. Baik, gak usah lama-lama, tak jelasin biar kalian makin tahu dan jadi smart people Indonesia. Jadi suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan, tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa mencerminkan kondisi kesehatannya. Jadi biasanya kalau orang atau anak yang suhu tubuhnya tinggi itu biasanya sakit guys. Terus ayo rek, aku ya cantik kan aku kayak maaf guys, tadi low bed jadinya meninggal, tapi untung aja cuma mati syukuri, jadinya gak terus-terusan. Mungkin ini aku mau nerusin yang tadi ya. Jadi kalian tahu nggak apa yang menyebabkan manusia suhu tubuhnya bisa naik turun? Nah, yang dapat menyebabkan suhu manusia naik turun itu ada salah satunya itu adalah kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus itu letaknya ada di otak. Nah, hipotalamus adalah kelenjar dari otak yang mengontrol sistem hormon. Ia melepaskan hormon kebahagiaan dari otak yang juga disebut dengan pituitari. Nah, itu. Tapi juga hormon itu juga bisa berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Nah, pengendalian suhu tubuh berada di susunan saraf dengan struktur utama yang terlibat di hipotalamus anterior dan posterior. Tubuh memiliki sistem pengaturan suhu atau juga disebut dengan termoregulasi yang berfungsi untuk memelihara suhu tubuh pada batas-batas tertentu. Nah, mekanisme pengaturan suhu tubuh itu apa aja sih? Nah, ini loh. Mekanisme suhu tubuh itu gini loh. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu tubuh di hipotalamus. Apabila pusat tersebut hipotalamus mendeteksi suhu tubuh yang terlalu panas, tubuh akan melakukan mekanisme umpan balik. Nah, terdapat banyak penyebab dari demam yang naik turun, antara lain itu adalah infeksi virus, batuk pilek biasa, hingga infeksi yang lebih serius dari demam berdarah tinggi, atau juga biasanya itu tipes guys. Itu gejalanya ada panas tinggi gitu. Nah, maaf guys, gatal tadi hidungku. Nah, demam tinggi adalah ketika temperatur tubuh meningkat dan menyentuh angka 38,5 derajat Celcius pada dewasa atau 38 derajat pada anak-anak. Mekanisme kehilangan panas juga disebut vasodilatasi.
keringat dan hambatan produksi panas. Jika hipotalamus mendeteksi adanya penurunan suhu tubuh di bawah titik pengaturan, tubuh akan memulai mekanisme konversi panas, yaitu dengan cara vasokontraksi untuk mengurangi aliran darah ke kulit dan ekstremitas. Nah, gitu guys. Jadi mekanisme kehilangan panas itu kayak proses turunnya suhu dari panas menjadi suhu normal. Itu dinamakan vasodilatasi. Nah, biasanya efek dari vasodilatasi itu karena penyesuaian suhu tubuh. Karena penyesuaian suhu tubuh yang ingin suhu tubuh kita menurun, itu biasanya gejalanya itu banyak keringat. Karena itu bentuk dari penyesuaian tubuh kita pada suhu tubuh kita gitu. Nah, kalian tahu nggak sih penyebab dari, biasanya kan ibu-ibu itu kan banyak yang bilang kayak, anak itu jangan hujan-hujan, nanti demam loh gitu. Nah, sebenarnya demam itu, hujan-hujan itu nggak bikin demam guys. Hujan-hujan itu malah tambah baik. Banyak loh penelitian yang menunjukkan hujan itu nggak bawa penyakit. Yang bawa penyakit itu suhunya, dinginnya. Nah, dingin itu yang dapat memicu pileknya itu kambuh. Nah, kalau udah pilek, udah jelas panas. Hidungnya beler, mungkin bisa juga batuk-batuk. Nah, jadi bukan dari hujannya, malah hujan itu bagus banget. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa hujan itu, semakin sering anak hujan-hujan itu sistem imunnya itu makin kebal. Jadi hujan itu dapat meningkatkan sistem imun tubuh buat anak-anak. Tapi kalau mau ngizinin anak-anak hujan-hujan juga lihat-lihat kondisi dulu ya, karena biasanya kan ada dinginnya, jadinya biar mengantisipasi adanya pilek, panas gitu. Jadi dibiarkan hujan-hujan saat kondisi tubuhnya itu fit. Jadi gitu. Hujan itu membawa berkah karena hujan itu air yang langsung turun dari langit, air yang langsung rahmat Allah gitu. Kalau yang Islam. Kalau yang enggak Islam ya intinya hujan itu sehat. Gak ada hujan gak sehat. Hujan gak sehat itu hujan es batu karena sakit kalau kena berdarah-darah gitu ya guys. Ini masih ada durasi ya. Aku ini mau nge-review parfum guys. Ini aku lagi suka banget sama parfum ini loh. Parfumnya bocil guys, tapi enak ini tuh. Doremi Thomas Friend Miss College. Nah, biasanya body Miss College itu biasanya buat yang jarang mandi. Karena saya jarang mandi guys. Makanya nggak good looking. Enggak sih. Ayo deh kok gini jare. Cantik kan guys? Nah, ini tuh wanginya kok enak serore. Tak coba ya. Betul. Enak. Enak banget. Biasanya aku tuh kalau mau keluar ini pakai ini. Yang Doremi ini dipakai di pergelangan tangan, di kulit. Nah, kalau yang ini biar kayak YouTuber guys. Gak fokus. Nah, kalau yang Rose ini itu tak buat di bajunya. Agak nabrak sih, tapi jadinya enak kok guys, karena kan kena angin dulu, ketabrak angin gitu loh pas naik sepeda itu, jadinya nggak langsung, tapi enak kok, ini tahan lama, murah, murce enggak bene. Ini ada di Indomaret dan toko-toko terdekat. Nggak endorse, tapi kalau mau endorse boleh. Udah guys, karena durasinya udah selesai, mari kita tutup dengan bacaan basmalah.
together. Bismillahirrahmanirrahim. See you.